Nah, jadi kalau ada 40 orang semuanya tuli, hadir di situ dan mendengar, seharusnya kalau mereka nggak tuli kok mendengarkan, maka tetap tidak sah. Atau hadir 40 orang tapi jaraknya jauh-jauh sekali sehingga tidak dengar. Padahal sang khatib sudah, kalau mereka 40 orang ini kok mendekat, pasti akan dengar. Tapi gara-gara mereka jauh maka nggak dengar. Maka tidak sah. Berbeda kalau ada 40 orang hadir di depan semuanya, dan pas innalhamdulillah mereka semuanya dengar. 40 orang ini semuanya dengar, tetapi giliran sudah jamaah yang dirahmati Allah. Kita butuh ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu mulai tidur sebagian seperempat, setengah, 3/4, akhirnya tidur semuanya dan sang khotib belum beres. Dia masih ngomong saja, seluruh jamaahnya tidur. Maka tetap sah meskipun mereka nggak dengar. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mampu untuk mendengar. Secara kemungkinan telinga dengar, secara lokasi, posisi dia dari sang imam juga dengar. Hanya saja memang mereka ngantuk, memilih untuk tidak mendengarkan, memilih untuk ngobrol sama temannya. Maka khutbahnya tetap sah meskipun tidak ada satupun yang mendengarkan pada akhirnya. Tapi secara kemungkinan mereka mungkin semuanya untuk dengar. Nah, nanti ini kaitannya dengan al-insot. Al-insot itu mendengarkan, ansitu wasma'u. Itu kan perintah di dalam khutbah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Nah, kan gitu ya. Biasanya Bilalnya kan ngomong gitu. Nah, itu hukumnya apa? Wajib atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i ternyata tidak wajib. Nah, artinya yang penting mereka punya kemampuan untuk mendengar, mau dengerin nggak dengerin itu nanti, urusannya nanti. Itu kewajiban buat dia. Tetapi sah atau tidak? Tetap sah hukumnya. Bisa difahami ya, perbedaan mazhab ini dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain, meskipun tidak ada kemungkinan untuk mendengar, tetap sah, yang penting mereka hadir. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus punya kemungkinan untuk mendengarkan, meskipun tidak mendengarkan. Ya, jadi dari jaraknya juga harus memungkinkan untuk dengar, dari kemampuan telinganya juga harus mungkin untuk dengar. Meskipun dia tidur, dia ngobrol, dia main HP, dia main malah push rank misalnya, malah main FF atau bocil FF gitu ya, malah main FF rame mabar begitu. Nah, itu urusan lain gitu. Oke. Semoga bisa difahami. Itu mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya Imam Al-Buhuti. Al-Buhuti berkata, wa raf'u sauti bihaitsu yusmi'al adad al-mu'tabar in lam ya'rid mani'un minas sama'i kanaumin aw ghaflah aw samami ba'dihim fa illam yasma'ul khutbah li khafdi sautihi aw bu'dihi anhum lam tasihal khutbatu li adami husulil maqsudi biha wa in kana adamus sama'i li naumin aw ghaflatin aw matarin wa nahwihi ka somami ba'dihim sahhat li'annahum fi quwwatis sami'in wa in kanu kulluhum turshan sahhat qala fil furu'i wa in kanu summan fadzakara sahibul muharrar tasihhu wa dzakara ghairuhu la intaha wa tsani jazama bihi fima taqaddama. Baik. Imam Buti mengatakan syarat daripada khutbah adalah mengeraskan suara dengan batasan bisa didengarkan oleh 40 orang. Jika memang bisa didengarkan, intinya adalah ada kemungkinan untuk didengarkan. Jika tidak ada penghalang untuk mendengarkannya, seperti mungkin ya ngelamun lah atau dia tidur lah gitu. Kalau nggak tidur maka harusnya dengar. Kalau nggak ngelamun maka harusnya dengar. Ataupun bahkan somamin, yaitu tuli. Kalau nggak tuli, maka harusnya dengar. Fa'in lam yasma'u, kalau memang khutbahnya tidak bisa didengarkan oleh jumlah 40 orang tersebut. Kenapa? Karena suaranya terlalu pelan, atau karena para jamaahnya itu sangat jauh, maka tidak sah. Ini mirip dengan Syafi'i, ini sama dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Li'adami husulil maqsudi biha, ya karena khutbah buat apa kalau tidak bisa didengarkan? Ya meskipun akhirnya tidak terdengar. Wa in kana adamus sama'i, akan tetapi jika tidak mendengar itu karena tidur, atau karena ghaflah, karena memang lagi nggak konsentrasi, atau karena hujan, atau karena sebagiannya itu tuli, maka khutbahnya tetap sah. Kenapa? Karena mereka semuanya memiliki kemampuan untuk mendengar, dan sang khatib juga memiliki kemampuan untuk didengar sampai 40 orang. Meskipun secara praktisnya tidak terdengar. Wa in kanu kulluhum turshan, tapi kalau seluruhnya itu kok tuli, juga sah. Nah, bedanya mazhab Syafi'i dengan Hambali adalah kalau semuanya tuli maka sah.
qala fil furu'i wa in kanu summan fadzakara sahibul muharrar tasih wa dzakara ghairuhu la. Oke, ya ini ada perbedaan pendapat juga ternyata apakah sah atau tidak. Ternyata di dalam mazhab Hambali pun ada perbedaan pendapat ya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i juga kurang lebih seperti itu. Baik, ini adalah syarat yang ke-8 yaitu mengeraskan suara. Jadi khutbah harus dikeraskan suara sampai terdengar minimal 12 ataupun 39 orang dengan kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Baik. Kita lanjut ke syarat yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu berdiri. Silakan, siap. Berdiri. Bagi seorang khatib, wajib untuk berdiri ketika khutbah jika mampu. Namun jika ia tidak mampu untuk berdiri, boleh baginya untuk khutbah dengan duduk, bahkan tidur miring. Dan khutbahnya tetap sah, meskipun jamaahnya adalah orang-orang yang mampu berdiri sebagaimana dalam sholat. Hanya saja dalam kondisi sang imam tidak bisa berdiri, lebih baik ia mencari penggantinya yang bisa berdiri untuk berkhutbah. Oke, ya. Syarat yang berikutnya adalah berdiri. Maka bagi sang khatib itu wajib hukumnya untuk berdiri ketika khutbah jika mampu. Jika mampu. Tapi kalau memang tidak mampu, maka dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka silahkan untuk tidur miring. Dan dia sah untuk berkhutbah meskipun jamaahnya adalah orang yang mampu berdiri semuanya. Ya karena memang dia yang mbah kiai, paling alim, paling zuhud begitu. Sedangkan yang lain nggak berani untuk berkhutbah kalau ada dia, maka ya sudah, dia terus yang khutbah meskipun sudah tidak mampu berdiri. Sah-sah saja hukumnya. Sebagaimana dalam sholat. Ya, jadi orang yang nggak mampu berdiri ngimamin orang yang mampu berdiri itu sah. Karena apa? Karena tidak berdirinya sang imam bukan karena tidak mau berdiri, tapi tidak mampu untuk berdiri. Maka hukumnya tetap sah, meskipun sunnahnya ya kalau udah tidak bisa berdiri cari orang lain lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sunnahnya saja. Oke, kewajiban berkhutbah. Lanjut. Kewajiban berkhutbah dengan berdiri bagi yang mampu adalah syarat dari madhab Syafi'i dan kebanyakan ulama Malikiyah saja. Sedangkan madhab yang lain mengatakan bahwasannya khutbah tidak diharuskan berdiri. Meskipun sang khatib mampu untuk berdiri, namun ia memilih untuk duduk, maka khutbahnya tetap sah. Meskipun ada sebagian pendapat dari Malikiyah yang mengatakan berdosa meskipun sah. Oke, nah syarat sah daripada khutbah harus berdiri itu ternyata hanya diwajibkan oleh mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama Malikiyah saja. Sedangkan jumhur ulama, sebagian Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi mengatakan berdiri ketika khutbah hukumnya hanya sunnah saja. Ketika meskipun ia mampu berdiri, ternyata lebih memilih duduk di dalam khutbah, maka tetap sah khutbahnya, meskipun ya dia makruh jika tanpa udzur. Ya, hanya saja nanti sebagian Maliki yang mengatakan khotib itu boleh duduk. Kalaupun duduk khutbahnya tetap sah, ya. Bukan khotib boleh duduk. Kalaupun sang khotib itu kok duduk padahal mampu berdiri, maka khutbahnya tetap sah meskipun dia berdosa karena mampu berdiri kok duduk gitu. Tapi khutbahnya tetap sah. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu kok milih duduk, maka tidak sah. Tidak sah. Ya, harus berdiri. Ya, bahkan dibedakan antara tidak mampu dengan tidak memungkinkan tapi mampu. Orang yang tidak mampu itu karena sakit. Orang yang mampu tapi tidak dimungkinkan itu misalnya orang lagi, kalau dalam kitab Al-Majmu' ya disebutkan orang menjadi mata-mata yang dia itu harus merangkak begitu. Dia harus begini berjalan sambil tidur, itu apa namanya? Bukan merangkak itu kan berangkang ya. Kalau berjalan sambil tidur itu apa? Ya beginilah. Iya. Ya begitu merangkak, kan? Merayap, betul. Merayap. Karena dia harus merayap. Kalau sampai dia itu kepalanya muncul saja dari ini bisa langsung ketembak dan mati. Maka orang yang seperti itu dikatakan mampu berdiri tapi tidak memungkinkan. Dia masih wajib berdiri. Nah, terus gimana sholatnya kalau berdiri? Ketembak dong, mati. Enggak, dia sholat silahkan sambil tiduran. Tetapi nanti ketika sudah bisa berdiri wajib diganti. Dalam mazhab Syafi'i begitu.
Jadi jatuh sholatnya itu bukan sholat yang sah secara normal, tapi sholat lihurmatil waktu. Dalam mazhab Syafi'i ya. Lalu kalau mazhab Hambali kan nggak perlu diganti ya, tetapi jatuhnya tetap sholat lihurmatil waktu. Bukan sholat yang sah karena dianggap tidak mampu berdiri. Dia mampu berdiri tapi tidak memungkinkan. Ini perang, apalagi kok di atas pesawat, di atas kereta, di atas kereta mah bisa, di atas bis misalnya atau apa dan seterusnya. Nah ini masuk kategorinya bukan tidak mampu berdiri, tapi mampu hanya saja tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya Imam Ad-Dardir dari mazhab Maliki. Ya, kita sebutkan dulu ulama-ulama yang mengatakan bahwa berdiri adalah syarat. Kemudian nanti kita sebutkan ulama-ulama yang mengatakan berdiri bukanlah syarat. Oke, pertama mazhab Maliki. Imam Ad-Dardir dari mazhab Maliki mengatakan, Imam Ad-Dardir berkata, min qiyamin wa qila al-qiyamu fihima sunnah wal awwalu qaulul aktsar wal azhar annahu wajibun ghairu syartin fa in jalasa atamma wa sahhat. Oh ini wa in jalasa bukan atamma, atima wa sahhat. Ini juga typo juga, saya mau Alhamdulillah kadang ya suka typo gitu ya, tapi ya oke lah. Syarat yang berikutnya adalah berdiri. Tetapi dikatakan dalam mazhab Maliki ini al-qiyamu fihima sunnah. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya berdiri untuk dua khutbah itu sunnah. Wal awwalu qaulul aktsar. Tetapi yang mengatakan bahwa berdiri adalah syarat itu adalah pendapat kebanyakan ulama mazhab Maliki. Wal azhar, nah kata Imam Ad-Dardir, tetapi yang lebih azhar, yang lebih harusnya lebih cocok begitu, al-azhar itu jadi katakan apa ya? Tapi seharusnya gitu. Bahwasanya berdiri itu hukumnya hanya wajib saja, bukan menjadi syarat. Artinya sang khatib jika mampu berdiri kok tidak berdiri, maka khutbahnya tetap sah meskipun dia dosa. Nah, ini pendapatnya Ad-Dardir. Pendapatnya Ad-Dardir. Oke, berarti mazhab Maliki kebanyakan mazhab Maliki mensyaratkan berdiri di dalam khutbah. Kemudian yang berikutnya Imam Zakaria Al-Ansari, ya, Syekhul Islam dari mazhab Syafi'i, silakan. Imam Zakaria Al-Ansari berkata, far'un syurutu khutbatil jum'ati tis'atun. Al-awwalu wa tsani wa tsalits waqtu zuhri wa taqdimu laha 'ala sholati wal qiyamu fiha lil qadiri littiba'il Far'un, syarat khutbah Jumat ada 9. Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah harus di waktu zuhur, harus dilakukan sebelum sholat, dan harus berdiri dalam khutbah bagi yang mampu. Ittiba, karena ya memang Rasulullah juga berdiri. Al-ma'lum al-akhbari sahih fi thalathah. Wali annaha dzikrun yakhtassu bis salati wa laysa min syartihi al-qu'udu kal qira'ah wa takbir fi thuluth. Ya. Wa tasihu khutbatul ajiz, dan sah khutbahnya orang yang tidak mampu berdiri alil qiyam qaidan, secara duduk, tsumma muttaji'an, bahkan boleh sambil tidur miring, as-sholati, sebagaimana kita sholat itu kalau tidak mampu ya boleh dengan cara duduk dan seterusnya. Wa yajuzu al-iqtida'u bihi sawa'un qala la astati'u am sakata, dan diperbolehkan untuk menjadi jamaahnya orang yang khutbah dalam kondisi duduk karena ketidakmampuan itu, baik dia mengatakan bahwasanya saya nggak mampu berdiri, ataupun dia diam saja, tapi tiba-tiba naik ke atas mimbar dan khutbah sambil duduk. Nah maka meskipun kita tidak perlu memastikan bahwa dia itu aslinya mampu berdiri nggak ya, yang bisa jadi dia mampu berdiri cuma sebentar doang, kalau lama nggak kuat misalnya, kan gitu ya. Nah itu maka nggak perlu kita nyari tahu, dan kita nggak harus mendengarkan statement dari dia, saya nggak mampu berdiri maka saya duduk. Nggak perlu. Kalaupun dia diam saja, tapi khutbah dengan cara duduk, ya anggap bahwa dia memang tidak bisa berdiri. Li'anna dhahir annaha innama qa'ada aw ittaja'a li ajzihi. Ya karena memang secara zahir dia duduk atau tidur ya gara-gara tidak mampu saja. Ya. Wa ta'biruhu thumma aula min ta'biri aslihi fi aw. Oke. Fa in bana annahu kana qadiran fa kaman ay ka imamin bana annahu kana junuban. Nah, kalau ternyata dia itu khutbah sambil duduk, karena kita menyangka bahwa sang imam itu ya memang tidak bisa duduk, ternyata tidak bisa berdiri ternyata. Ternyata setelah khutbah beres dia langsung pulang dengan jalan kaki. Motornya di mana? Nah, motornya itu bocor, makanya saya tadi jalan ke sini. Saya tinggal di jauh sana, saya jalan ke sini. Karena saya jalan ke sini saya kecapean. Karena kecapean saya khutbahnya nyantai aja lah, duduk gitu misalnya, kok begitu. Lah, gimana sih kok ternyata duduk gitu.
maka jamaahnya tetap sah sebagaimana kalau ternyata sang khotib itu junub. Nggak masalah. Kalau ternyata sang khotib junub ya udah nggak masalah. Khotibnya yang harus mengulangi gitu. Maka sang khotib dalam mazhab Syafi'i ini dia wajib untuk mengulangi sholat duhur. Tetapi jamaahnya udah tetap sah gitu. Wa taqaddama hukmuhu wal aula. Nah, dan yang lebih utama adalah ini saya tidak bisa baca itu siapa Pak. Wal aulaan tutup nama saya laptopnya mati juga. Nah, wal aula an yastanibal ajizu qadiran kama fi shalah. Maka tetapi yang lebih baik atau yang lebih utama adalah untuk mencari pengganti yang ajiz ini, yang tidak mampu ini, mencari pengganti bagi yang mampu sebagaimana dalam salat. Sudah kamu aja lah yang mampu berdiri untuk khutbah. Ini teksnya saya bikinin, yang sampaikan ini, dah sampaikan. Misalnya begitu, itu lebih baik dibandingkan dia tetap maju dalam kondisi yang sudah tidak mampu untuk berdiri. Oke, ini dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan berdiri adalah rukun. Nah, kemudian kita coba cek dari mazhab Hambali yang mengatakan berdiri bukanlah rukun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Buhuti dalam Kasyaful Qina, dia berkata, siap? Wa yusannu an yakhtuba qa'iman li fi'li sallallahu alaihi wasallam wa lam yajib li'annahu dzikrun laisa min syartihi al-istiqbal falam yajib lahul qiyamu kal adzan. Oke. Kalau dalam mazhab Hambali dan disunnahkan untuk khutbah dengan cara berdiri karena Rasulullah pun berdiri. Tetapi menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena khutbah adalah zikir dan zikir itu tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat, maka tidak disyaratkan pula untuk berdiri sebagaimana adzan. Adzan itu orang kalau adzan tidak harus berdiri, tidak harus menghadap kiblat, meskipun sunnahnya menghadap kiblat dan berdiri. Sebagaimana khutbah juga harus sunnahnya itu berdiri dan menghadap kepada para jamaah. Tetapi dalam mazhab Hambali hukumnya cuma sunnah ternyata. Jadi kalau nanti Ustadz Syihab tadi kasusnya ya, udah agak telat, bannya bocor di jalan, terus harus lari-lari dari tempat dia meninggalkan motor itu, taruh di, pokoknya diparkirin aja di Indomaret misalnya gitu, dia lari ke masjid yang dia akan menjadi khotib. Nyampe sono kecapean, ngos-ngosan, akhirnya khutbah dengan cara duduk. Ada capek, malas berdiri lah gitu. Maka dalam mazhab Hambali sah, meskipun hukumnya makruh idza kana bi ghairi udhrin, kalau tanpa ada udzur. Oke, itu Imam Al-Buhuti. Kemudian yang berikutnya ada Imam Asyurumbulali dari mazhab Hanafi, dia berkata, thumma qiyamuhu ba'dal azan fil khutbataini walau qa'ada fihima au fi ihdahima ajza'ah wa kariha min ghairi udhrin. Oke, dan termasuk sunnah adalah untuk berdiri setelah azan di dalam dua khutbah itu. Tetapi jika dia duduk di dalam dua khutbah itu atau di dalam salah satunya, sah-sah saja, meskipun hukumnya makruh jika tanpa ada udzur. Oke, setelahnya masih ada lagi nggak? Siap? Wa in Next. khotaba muttaji'an ajza. Bahkan dalam mazhab Hanafi, bahkan kalau dia khutbahnya kok sambil duduk, sambil tidur miring, maka tetap sah. Oke, itu adalah syarat yang ke berapa? 9, yaitu harus berdiri dalam sebagian mazhab dan sebagian lagi mengatakan sunnah berdiri di dalam kedua khutbah. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan menyempurnakan syarat-syarat yang lainnya, yaitu al-muwalah, kemudian al-jalsah bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah, kemudian ada satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada kurang lebih 12. Nah, itu pun belum nanti yang ada diperbedakan ikhtilafkan tentang persyaratannya. Niat misalnya. Dalam mazhab Maliki kalau tidak salah atau Hambali begitu, wajib niat. Kalau khutbah nggak pakai niat maka tidak sah. Dengan mazhab Syafi'i tidak perlu niat malah. Ya, karena tanpa niat pun hasolal maksud. Tanpa harus ada niat, jamaah yang mendengarkan itu mendapatkan tujuan daripada khutbah, yaitu mendapatkan maklumat. Jadi sudah cukup gitu. Tidak perlu ada niat. Karena niat itu hanya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, yang sifatnya tidak diketahui tujuannya apa, yang mahbah, yang ta'abudi, yang bukan ta'akudi. Sedangkan yang ta'akudi tidak perlu niat. Menghilangkan najis tidak perlu niat. Kenapa? Ya karena tanpa kita niat pun,
Bahkan kalaupun diguyur sama hujan, tadinya ada najis, terus terguyur sama hujan, ya kan tetap hilang-hilang juga, ya sah-sah juga. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan sesuatu ibadah ritual. Tidak ada batasannya. Orang sudah hilang hadasnya itu jika seperti apa? Ya kalau sudah selesai wudhu, udah gitu aja. Kalau belum selesai wudhu, ya nggak hilang. Nah, perbedaan secara fisiknya ada nggak? Secara indrawi kita bisa membedakan nggak Ustaz Syed? Orang yang punya janabah sama yang tidak. Nggak bisa kita bedain itu. Tapi kalau najisnya masih ada atau tidak, bisa kita deteksi dengan indra. Maka nggak butuh niat, yang bisa dideteksi dengan indra. Yang bisa, oh ini sudah hilang, oh ini sudah tidak hilang, oh ini sudah tersampaikan, oh ini belum tersampaikan. Itu butuh niat. Tetapi kalau sesuatu itu tidak butuh niat. Tetapi kalau sesuatu yang sifatnya ta'abudi, maka harus ada niat. Nah, ini nanti perbedaan-perbedaan selanjutnya yang insya Allah juga akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya, Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi dengan sesi pertanyaan. Ustadz, kalau ada, kita buka, ada waktu sedikit ini, sudah 9:30. Bagi yang ingin bertanya terkait materi kita, silakan angkat tangan. Atau di chat boleh. Nah, tidak ada sepertinya. Sudah malam juga. Baik, tidak ada sepertinya, kita cukupkan sampai di sini. Karena nanti memang pembahasan syarat khutbah ini masih beberapa lagi ya Ustadz. Artinya belum lengkap. Nanti mungkin setelah lengkap baru nanti mungkin pertanyaannya kan lebih terkait gitu ya, lebih bagus. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir malam hari ini menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, menambah amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sama-sama kajian kita malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.